Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen kelas Statistik. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir untuk kelas SQL Wrangling, yaitu tentang analisa penjualan dari data e-commerce. Nah, untuk objektif analisis yang saya pilih untuk proyek ini adalah pertama, untuk mendapatkan insight tentang kinerja penjualan produk dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Selanjutnya, mengidentifikasi tren pendapatan, kategori produk yang memiliki kontribusi besar dalam hal pendapatan. Selanjutnya, mengetahui dampak perubahan tren terhadap pendapatan. Nah, untuk data yang digunakan, saya menggunakan database OLIS-DB yang sudah di-share di platform belajar Pacman. Kemudian, data yang digunakan mencakup informasi tentang detail pemesanan, produk, pelanggan, lokasi, dan tanggal pembelian. Nah, untuk tabel yang digunakan ada 5 di dari database tersebut, yaitu tabel order items, order payment, produk, order, dan geolocation. Nah, untuk tahapan analisa itu dimulai dari data cleaning. Data cleaning yang saya gunakan, yang saya lakukan adalah memeriksa missing value dari tabel yang akan saya gunakan. Nah, jika terdapat missing value dari data dari tabel yang akan saya gunakan, maka saya akan melengkapi nilai ya, yang hilang tersebut dengan nilai median jika datanya itu merupakan data numerik dan nilai eh, lain seperti unknown jika datanya itu berupa data kategorik. Kemudian analisis total pendapatan, selanjutnya menganalisa tren pendapatan dan menganalisis kategori terbesar sebelum dan sesudah penurunan. Selanjutnya analisa produk kontribusi terbesar dan analisa produk yang analisis kontribusi daerah yang memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan. Nah, untuk hasil analisis yang saya dapatkan, didapatkan bahwa total penjualan keseluruhan sebesar 20 juta 308.134 dengan 5 kategori produk teratas, yaitu dari Kama Mesa Banyo, kemudian ada Beleza Saude, Informatika Accessorios, dan Movis Decorakau, dan Relogius Presentes. Untuk 5 kategori terbawah itu ada PC Gamer, Casa Conforto 2, CDs, DVDs Musiceis, Fashion Rupa Invento Juvenil, and Sugurois Servicios. Nah, untuk kategori produk yang mengalami kenaikan penjualan terbesar adalah Sinali Zakau Segurenka, yaitu sebesar 30.984,67, dan kategori produk yang mengalami penurunan terbesar adalah Informatika Accessorios, yaitu sebesar minus 1.273, minus 1.200.703,53. Nah, di sini dapat dilihat total pendapatan per kategori. Tadi Kama Mesia Banyu dan Beleza Saude merupakan kategori yang memiliki kontribusi terbesar dalam hal pendapatan. Kemudian fashion Rupa Invento Juvenil dan Sigurus Servicios itu merupakan kategori yang paling rendah dalam hal pendapatan. Nah, kemudian didapatkan tren dari total pendapatan bulanan. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa tren dari mulai bulan Desember 2016 itu mengalami kenaikan. Kenaikan puncaknya itu adalah pada bulan November 2017. Ini adalah total pendapatan tertinggi di sini di bulan November 2017. Tren ini mengalami kenaikan hingga Mei 2018. Nah, start dari Juni 2018, total pendapatan mengalami penurunan. Nah, di sini pada saat tren naik, tren penjualan menaik ini, produk yang memberikan kontribusi terbesar itu adalah produk 5769EFO23 yang masuk ke dalam kategori fixed teleponi, sedangkan produk yang memberikan kontribusi penjualan terbesar saat penurunan yaitu produk E7CC48A9 yang masuk dalam kategori teleponi.
Jadi kategori teleponi itu memberikan kontribusi terbesar dalam hal penjualan saat periode uptrend maupun dalam periode downtrend. Kemudian produk kategori Kama Mesa Banyo dan Beleza Saude itu memberikan kontribusi besar dalam pendapatan penjualan saat terjadi uptrend maupun saat terjadi downtrend. Kemudian kota yang memiliki kontribusi terbesar dalam penjualan, pendapatan penjualan yaitu adalah Rio de Janeiro. Nah, dari sini kesimpulan yang bisa saya ambil adalah total penjualan mencapai 20.308.134 itu menunjukkan performa bisnis yang signifikan dan kategori yang memberikan pendapatan tertinggi adalah Kamamesa Banyo, Beleza Saude, dan Informatika Accessorios. Sedangkan kategori PC Gamer dan Fashion rupa Invento Juvenil memiliki kontribusi lebih rendah. Nah, tren penjualan tadi mengalami kenaikan hingga Mei 2018 dan sejak Juni 2018 mengalami penurunan. Nah, sehingga kita menyadari bahwa pentingnya adaptasi strategi pemasaran berdasarkan perubahan tren yang memaksimalkan kontribusi produk dan kategori yang relevan. Nah, saran dan implikasi bisnis yang bisa saya berikan terhadap perusahaan e-commerce ini adalah fokus pada pemasaran produk-produk yang berada di kategori dengan kontribusi tinggi seperti Kamamesa Banyo dan Beleza Saude. Selanjutnya dapat melakukan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terhadap tren setelah Juni 2018. Mungkin terdapat perubahan perilaku dari pembeli sehingga terjadi penurunan sejak Juni 2018. Kemudian mengembangkan atau memodifikasi produk-produk berdasarkan kategori yang memiliki kontribusi besar seperti tadi Kamamesa Banyo dan Beleza Saude. Mungkin perlu dilakukan inovasi terkait produk-produk yang ada pada kategori tersebut sehingga dapat berkontribusi besar dalam proses penjualan gitu. Kemudian mengidentifikasi produk-produk yang atau kategori-kategori alternatif yang memiliki potensi untuk memberikan pendapatan yang lebih besar. Ini maksudnya untuk diversifikasi produk sehingga tidak hanya kategori-kategori yang ini saja yang menjadi unggulan, tapi juga kategori-kategori yang lain yang berpotensi memberikan pendapatan dari sisi penjualan. Nah, selanjutnya pemilik bisnis dapat mengambil langkah-langkah untuk memperluas pangsa pasar dan mempertahankan kehadiran produknya di wilayah-wilayah yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar seperti di wilayah Rio de Janeiro. Eh, Baik itu saja hasil presentasi tugas saya. Untuk kodenya bisa diakses melalui link berikut ini di GitHub. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.